pun sama, ASN yang satu, non ASN yang satu. Jadi jaranglah di sekolah-sekolah negeri yang non ASN itu mau ikut, jarang, sangat jarang. Tapi alhamdulillah kami ada satu kebanggaan terus terang dari sekolah kami, khusus yang saya sebagai pimpinan itu saya bangga dengan ada rekan-rekan yang mau mengikuti PDP dan juga rekan-rekan di sini. Selain bulian dan bulinya, ini ada bullying dan tahu dan yang lain juga mendukungnya juga bagus. Ya terhadap rekan-rekan PDP. Maka dari itu kolaborasi kami itu alhamdulillah sangat baik dan bagus. Karena itu saya hanya memohon dan meminta kepada rekan-rekan PDP ini nanti kalau sudah menjadi DP, berikanlah ilmu itu rekan-rekan ke rekan-rekan yang lain, manfaatkan ilmu yang ada, manfaatkan ilmu yang didapat untuk perkembangan dan peningkatan potensi dari kami semua di sini. Ya, mudah-mudahan dengan nanti ibu jadi DP, baik yang dua maupun yang dua lagi nanti adalah menjadi pionir kami untuk bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya menjadi outcome dari kami yang tidak kami yang menjadi lebih baik. Dan terus terang aja, mudah-mudahan casing tidak menentukan kualitas. Setelah kami memang casing seperti ini, tapi dalamannya pun terus terang aja dengan bahasa Indonesia satu. Peningkatan kami untuk seleksi nasional berbasis prestasi SNBP itu 100% lebih itu, ya. Dari 12 kami ke hampir 30 dari 12. Maka salah satu yang peringkat tertinggi kenaikannya di KCB kita di sini, yang di kabupaten adalah kami. Kalau jumlah mungkin kami kalah dengan SMA Sabta, tapi yang kami lihat bukan jumlah, tapi kenaikan presentasi itu yang baik menurut kami. Kalau jumlah mungkin SMA 1 tahun saya bilang malah turun dari tahun kemarin, gitu ya. Nah, itulah rasa syukur kami. Dan terus terang aja saya dari Bogor ke sini melihat di sini kalau diberikan kesempatan anak-anak kami setiap minggu, setiap pekan untuk berprestasi, itu ada aja Senin yang saya harus memberikan piagam, piala dan sebagainya. Tahu juga saya di sini. Tidak semua sekolah itu ya kalau diberikan kesempatan melaksanakan tersebut yang dengan hasil yang terbaik jalan. Ya, tapi kan terus terang aja saya rasa bangga yang tidak ditempatkan di sini dengan rekan-rekan kerja saya itu hebat-hebat semua. Nah, karena itu saya juga minta bimbingan dari Bu Cibaes atau rekan-rekan saya. Kalau ada yang kurang biasa manusia, kalaupun ada yang lebih kayaknya nggak ada. Kalau kita lebih, kemungkinan kita ada sombong, bagaikan makhluk Tuhan yang mengatakan bahwa dia lebih hebat, gitu kan? Tapi manusia adalah banyak kekurangannya. Nah, kekurangan itulah yang insya Allah akan menjadi suatu kemampuan kami yang lebih. Yang akhirnya jika dibimbing dengan baik oleh ibu, karena itu sebagai pimpinan saya meminta tolong bimbing rekan-rekan saya yang sekarang menjadi CGP untuk menjadi pilot atau pionir kami untuk peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi pembelajaran. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau kekurangan dan mohon maaf juga kepada rekan-rekan semua, khususnya Bu Diana dan Bu Cibaes, bahwa saya tidak bisa di sini lama gitu ya. Ya, insya Allah ada Bu ini yang mewakili saya, beliau senior di sini, dan insya Allah beliau juga yang memandu kalau komunitas belajar kan. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Selanjutnya pembukaan kedua, pembukaan kedua oleh Ibu Siti Aisyah. Pada tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita panjatkan puji-puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
majelis ilmu yang mulia ini, yang salam dan salam tercurah untuk kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam bagian dari syafaat insyaallah. Pertama-tama yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Nambu Kepala Bapak Rahmat PD MPD. Kemudian yang kami hormati Ibu ini selaku guru senior di sini dan Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian yang kami banggakan adalah para TGP kami. Semoga bisa memberikan pengimbasan. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan itu berupa pengimbasan praktik baik yang menghasilkan pahala-pahala terbaik buat kita yang memberikan supportnya. Salah satunya mungkin Bapak Ibu juga akan terimbas gitu dengan kebaikannya. Baik, Bapak Kepala Sekolah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan Bapak Kepala Sekolah kepada kami tim BPDP Provinsi Jawa Barat, karena dalam hal ini saya Siti Aisyah, pengajar praktek angkatan 10, mewakili BPDP Jawa Barat sebagai pendamping praktek, pengajar praktek untuk Ibu Diana Cahyawati MPD. Bapak Ibu sekalian, tentang CGP ini mau honorer, mau ASN, pada prinsipnya semua guru adalah pembelajar. Semua guru adalah pemimpin pembelajaran dari skup terkecil di dalam kelas sampai skup terbesar seperti Bapak Kepala Sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini labeling bagi TGP adalah ujung-ujungnya mau jadi pengawas atau jadi kepala sekolah. Tetapi bismillah, bahwa itu adalah bonus-bonus memantaskan diri yang terbaik. Kalau sudah takdirnya ya dijalankan, kalau belum takdirnya teruslah memberikan pengimbasan praktik-praktik baik untuk rekan-rekan sejawat, untuk anak-anak didik kita. Karena pada prinsipnya yang menjadikan kita bahagia adalah ketika pembelajaran itu berpihak kepada murid, murid memberikan doa-doa terbaik buat kita, sehingga kita semakin semangat ini memberikan kebaikan-kebaikan Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak ada eksklusivitas bagi seorang CGP, karena tugasnya CGP malah berat. Beratnya kenapa? Harus melakukan pengimbasan. Kalau sudah ada CGP di dalam sekolah, yang pertama ditanyakan adalah apa hal baik yang sudah CGP ini tularkan kepada rekan sejawat, gitu. Apa hal-hal terbaik yang sudah dicontohkan bagi murid-muridnya? Karena pada prinsipnya senantiasa kalau Bapak saya tekankan kepada para CGP, apapun nanti jabatan kita tetap adalah seorang guru. Jadi mau jadi kepala sekolah, kemudian ya Bapak ya, mau jadi pengawas, mau jadi apapun seperti saya ini kebetulan dapat amanah tambahan pengajar praktek, saya tetaplah guru. Jadi kita semua tetaplah guru yang tetap wajib memberikan praktik-praktik baik kepada rekan sejawat, tapi bukan pamrina, tetapi kolaborasi. Bu Diana, Ibu Nia tidak akan pernah bisa mengimbaskan dengan baik kalau tidak ada kolaborasi dengan rekan sejawat. Tidak akan program ini berjalan Bapak tanpa ada kolaborasi. Salah satunya support terbaik dari Bapak Kepala Sekolah. Keberadaan Bapak di sini Masya Allah memberikan dampak positif bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada seluruh guru gitu loh. Jadinya Masya Allah gitu. Sekali lagi hatur nuhun Bapak Kepala Sekolah atas supportnya dan Bapak Ibu semua atas supportnya kepada CGP kami. Nah Bapak Ibu sekalian, pada pendampingan kali ini tidak seperti biasanya pendampingan kemarin. Kalau pendampingan pertama kami baru mengenal secara pribadi dan mengeksplor kompetensi-kompetensi dari CGP kami Bapak. Nah pada pendampingan kedua ini CGP mulai melakukan praktik baik, pengimbasan visi prakarsa perubahan. Di dalamnya para CGP kami ini telah membuat visi dirinya sebagai pendidik, kemudian dalam prosesnya diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Bukan berarti mengganti visi sekolah, tetapi
bersama-sama mengkombinasikan apakah kita menyelaraskan seiring sejalan dengan visi sekolah yang sudah ada, seperti itu. Jadi sama-sama kita mendiskusikan hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berhadir, mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan untuk kemajuan sekolah kita, Bapak, khususnya di SMA Negeri 2 Lampung Utara. Mungkin seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi banyak terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat SPD MPD, dan Bapak Ibu sekalian dalam tubuh ini atas kesempatannya kita berdiskusi bersama. Dan ini senantiasa juga saya tekankan bahwa di dalam pendampingan kita berbagi informasi dan pengalaman, Pak. Jadi saya menerima informasi, menerima pengalaman. Saya baru dulu ketemu Bapak aja, saya sudah langsung menerima informasi, Masya Allah. Itu berkahnya saya. Jadi Nawa itu tuh senantiasa kalau pendampingan saya katakan pada kepala TGP saya, Bapak Ibu, kita akan berbagi informasi dan pengalaman. Jadi karena Nawa itu seperti itu, saya dapatkan, Pak. Alhamdulillah, ketika duduk pertama ini ketemu Bapak, informasinya Masya Allah. Dan ketika berdiskusi nanti akan saya bawa pulang juga ke sekolah saya, Pak, untuk saya terapkan juga. Jadi inilah kita Nawa itu dari awalnya dan dipetik semuanya berdasarkan niatnya. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangannya. Saling melengkapi, saling berdiskusi untuk kebaikan bersama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah atas sambutannya. Selanjutnya untuk pemaparan materi disampaikan oleh Bu Diana sekaligus penutupan pembukaan dari saya. Jika ada salah dalam berkata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal ya. Dilanjut dulu ya. Good evening. Assalamualaikum. Oke, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Siti Aisyah SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan Bapak kelas TU yang membantu untuk melakukan kegiatan hari ini. Terima kasih sekali saya ucapkan karena sudah berkenan hadir di acara ini. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Baik, untuk kegiatan hari ini yaitu visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini merupakan kegiatan pendampingan yang kedua dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang dilaksanakan di sekolah kita SMA Negeri 2 Lampung Utara. Nah, dalam saya mengikuti kegiatan guru penggerak, di sini selain Ibu Siti Aisyah sebagai pengajar praktik, ada juga Ibu fasilitator. Nah, Ibu fasilitator saya adalah Ibu Reni Hermayati SPD MSI. Beliau memberikan materi secara online yang dilakukan secara terstruktur, ada di link LMS. Jadi LMS itu saya buka dari SIPKB. Nah, dari SIPKB itu saya mengakses semua informasi dan ilmu terkait dengan calon guru penggerak. Dan untuk jadwal-jadwal tertentu kami tatap muka via dunia maya, yaitu via online bersama Bu Reni Hermayati SPD MSI, dan bersama itu juga Bu Siti Aisyah SPD MM selalu hadir. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan membahas tentang visi. Nah, apakah itu visi? Nah, di sini saya mengambil dari KBBI. Visi yaitu kemampuan untuk melihat, melihat di
Jadi yang kita, saya selama ini tahu sebelum belajar tentang visi hanya serangkaian cita-cita, serangkaian kata-kata yang kita inginkan apa sih ke depannya. Tapi ternyata di dalam visi itu ada suatu maksud yang visi terbentuk itu dari kerjasama atau dari kolaborasi semua bapak ibu guru dan praktisi pendidikan di sekolahan ini. Nah, sebelum ke visi lebih lanjut, di sini ada koneksi antar materi. Nah, koneksi antar materi salah satu tugas di guru penggerak. Nah, di situ kami harus menghubungkan antara ilmu yang satu yang sebelumnya pernah didapat dengan ilmu terbaru, termasuk ilmu hari ini. Ya. Nah, untuk koneksi antar materi di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi visi guru penggerak itu tidak hanya sekedar visi, tapi mencakup semuanya. Oh ya, di sini tidak hanya untuk guru penggerak saja sebenarnya, untuk bapak ibu guru semuanya yang bisa menggerakkan sekolah kita supaya peserta didiknya menjadi peserta didik yang berkualitas. Hal apa saja yang perlu dikuasai untuk bisa menjalankan visi? Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang sangat bagus untuk pendidikan baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Jadi pemikiran beliau itu tidak terhapus oleh zaman, ternyata. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Jadi untuk melaksanakan visi, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai dan peran. Nah, bapak ibu guru yang akan menjalankan visi pasti harus memiliki nilai dan peran. Kemudian untuk menjabarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terlaksana pada peserta didik kita perlu mengetahui profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sudah sering kita dengar ketika sudah ada kurikulum merdeka, dan ternyata di sana sangat bagus visinya. Kemudian untuk melaksanakan visi, supaya visi itu terlaksana, itu perlu pendekatan. Nah, pendekatan yang akan kita ambil nanti adalah inquiry apresiatif ya. Inquiry apresiatif. Nah, tahapan inquiry apresiatif yaitu Bagja. Nah, Bagja siapa sih? Apakah Bagja nama orang? Nah, nanti Bagja ada penjelasannya tersendiri. Di sini ada gambar apa Bapak Ibu? Gambar tani yang sedang menanam padi. Kemudian yang tengah adalah gambar petani sedang panen. Nah, yang sampingnya hasil panen dari bapak petani, diantaranya adalah jagung selain padi. Nah, apa sih maksud dari gambar tersebut? Bapak Ibu guru, barangkali ada yang berkenan berpendapat. Proses. Menurut Tika? Menurut saya itu adalah sebuah proses ya Bu, dari ditanam terus petaninya panen sampai ada hasil buminya. Ya, terima kasih Bu Tika, bagus sekali pendapatnya. Barangkali Bapak Ibu yang lain? Pak Safedi, oh ya sekarang Bapak. Bagaimana Pak Safedi pendapat Bapak? Terima kasih Bu Diana. Kalau saya melihat si bapak yang sedang bertamu itu sudah sedang bermimpi bahwa dia memiliki visi, mimpinya itu nanti akan menjadi hasil tanamannya menjadi padi yang bisa dipanen. Ternyata bukan hanya padi, tapi juga petani bisa petani jagung contohnya gitu. Tapi memang semua berawal dari mimpi. Ketika dia sedang melakukan proses, dia pun tidak tahu apakah akan panen gitu. Tapi tentu dia punya visi bahwa saya untuk kemakmuran kehidupan saya, maka saya harus bekerja dengan tekun gitu. Nah, itu salah satu dari satu proses. Kemudian hasilnya adalah panen padi. Sama seperti kita punya mimpi, visi kita kira-kira apa gitu. Sama seperti mimpi, bahwa mimpi itu harus nyata, bahwa kita meyakinkan seperti adanya surga gitu. Surga pasti ada gitu. Dan itu visi kita pasti ada, hanya kita butuh kerja keras.
kita butuh semangat, butuh motivasi. Nah hasilnya nanti memang ada yang menentukan, tapi itu adalah satu jalan proses menuju kesuksesan. Gitu. Itu capek kalau kita lihat itu pertama itu capek lelah gitu kan, tapi hasilnya menikmatnya nanti indah gitu, indah pada akhirnya. Itu menurut saya sih, tapi kalau alam ya, Bang Sim. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Safedi. Terima kasih Pak Safedi dan Bu Rika, ternyata bagus sekali. Nah, terus tadi kan sudah dipaparkan oleh Bu Rika dan Pak Safedi ya, ternyata ada maknanya. Nah, apakah ada hubungannya dengan pendidikan kita terhadap peserta didik di SMA Negeri 2 Taman Utara? Ada tidak Bapak Ibu? Ada. Iya, ada, pastinya ada ya. Dimana ketika saya bareng bersama Bapak Ibu, ya maaf di sini tidak ada yang saya tidak merasa lebih bisa. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi di sini kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro ya, KHD, yang kita singkat KHD saja. Seorang petani itu bekerja keras dengan alat-alatnya untuk menanam padi, menggarap sawah, untuk menghasilkan hasil padi yang bagus. Nah, untuk petani jagung tentu untuk mendapatkan jagung yang bagus. Nah, apa sih hubungannya dengan pendidikan? Menurut filosofi KHD, Ki Hajar Dewantoro, itu sebenarnya seorang guru itu sedang dituntut untuk mampu bekerja keras, di mana dari hasil kerja kerasnya itu menghasilkan hasil yang bagus. Nah, tetapi kita juga tidak melupakan kodrat peserta didik kita, kodrat alam dan kodrat zaman. Tuh, apa sih kodrat alam dan kodrat zaman nanti akan di materi selanjutnya. Jadi kalau kita menanam padi, pastinya menghasilkan padi, menanam jagung menghasilkan jagung. Seperti ketika kita menjadi peserta didik kita, ketika siswanya ya versinya seperti versi padi, ya pasti nanti hasilnya akan menjadi padi, nggak akan menjadi jagung. Kalau versinya mungkin kualitasnya di bawah padi, misal jagung, kalau dipaksakan menjadi padi untuk menjadi sumber makanan pokok sehari-hari kita, pasti kan tidak bisa ya. Jadi di sini kita harus bisa memahami bagaimana kondisi peserta didik kita. Nah, di sini ditampilkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sisi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi pembicaraan KHD bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mohon maaf, di sini masih ada bahasa guru penggerak karena guru penggerak itu nanti bergerak bersama, ya, berkolaborasi, tidak hanya CGP saja yang akan membuat sekolah ini mengalami perubahan, tapi semua butuh bantuan, perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya untuk mari kita sama-sama tergerak dulu dari hati, dari diri kita tergerak, nanti lama-lama kita akan bergerak sendiri, kemudian mampu menggerakkan semuanya. Kemudian penjelasan di bait yang ketiga itu, sehingga dalam menyusun visi harus berfokus pada kepentingan murid agar murid dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta azas record, kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, di sini nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin dalam pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dapat melaksanakan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sudah dirancang. Nah, nilai guru penggerak berpihak pada murid. Jadi kami ketika mengikuti kegiatan guru penggerak, sebenarnya menjadi pengawas atau menjadi kepala sekolah itu adalah bonus. Padahal kita punya tugas yang pertama, yaitu ketika kita harus memiliki nilai-nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak di sini disuruh menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas aktivis. Nah, alhamdulillah di sini ada Bu Riti Roselawati MPD yang
merupakan ketua komunitas belajar di SMA di 2 Tamu Utara. Kita dulu semuanya. Terima kasih sekali kehadirannya Bu Rini. Kami sangat berharap sekali nanti Bu Rini selalu mendukung kami ya untuk bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di sini supaya sekolah kita nanti lebih maju lagi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini ada hubungan antara peran pendidik, filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila dan sendiri apresiasi. Akan tetapi sebelum dilanjutkan, kita akan menampilkan sebuah video dan diharapkan dari video ini akan menumbuhkan semangat untuk menggerakkan praktisi pendidikan di SMK 2 Tamu Utara. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल di tengah jalan menghalangi jalan semua orang. Dan ternyata orang-orang dewasa dia malah ribut sendiri. कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या उखाड़ कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों का है तू बता दे। Ada seorang anak kecil कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वकील। orang dewasa yang tadinya hanya तेरा रास्ता है, कुछ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। से ढूंढता है तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा हो। Nah, tadi adalah sebuah video inspiratif Bapak Ibu. Saya minta pendapat Bapak Uus terkait dengan video tadi karena hari ini Bapak Uus pukul 10 mau menjemput putranya ya Pak ya. Ya. Bapak Uus silakan.
baik Bu Diana, Pak Ustadz tadi diwakilin. Tadi cuplikan video tadi ya. Saya berpendapat kalau saya memang film-film India itu memang sangat dramatis. Kalau India itu ya, kalau pegang pohon aja jadi nyanyian gitu kan, duduk aja jadi nyanyi gitu. Drama-dramanya kolosal juga kan. Kalau saya melihat tadi video tadi memang benar berkolaborasi, bekerja sama gitu kan, seperti sapu lidi satu, tapi kalau banyak bisa menyapu bersih gitu kan. Itu pun sama seperti tadi kita juga sama filosofi gotong royong sudah ada. Malah lebih dulu nenek moyang kita kalau tidak salah ya gitu kan. Filosofi nenek moyang kita tepat kira sebagaimana gotong royong dan sebagainya ya. Itu bagian dari nenek moyang kita. Kemudian yang saya lihat itu tadi sebetulnya memang karena sepertinya dia lebih maju kita ya, karena itu kodrat alam dan kodrat zamannya itu masih dengan manual. Padahal kenapa dia nggak calling nomor darurat gitu kan, pemotong damkar sebagainya. Itu lebih praktis gitu, lebih ada belko sekarang kan, kemudian ada stung, kemudian ada alat terus sebagainya. Ini menurut saya yang dari generasi milenium ya. Tapi sepertinya dia terlambat itu dengan kita gitu kan. Kita di tol itu sudah ada calling darurat gitu kan. Sering ada juga kan mogok di jalan calling darurat gitu kan. Itu memang benar, kita ketergantungan dengan teknologi boleh gitu kan. Tapi kita juga tetap mandiri boleh juga gitu kan, nanti mandiri ya. Nah itu kreatif itu. Itulah yang disebut dengan situasi kodrat alam dan kodrat zaman mungkin gitu ya. Berarti kan bisa jadi itu pun ada benarnya, tapi bisa juga ada salahnya juga gitu. Kita ambil secara matang-matang gitu. Karena kan ya tadi itu kita kenapa ada panggilan darurat kita gunakan gitu kan, itu misalkan gitu. Tapi memang zamannya dia mungkin gitu ya. Kira-kira menurut saya tanya sih, jadi situasinya bisa saja berbeda, situasinya bisa saja berubah gitu kan. Apapun contoh-contoh yang diberikan gitu ya. Artinya anak kecil tadi sebetulnya CGP tadi itu kalau bergerak memberikan contoh sebagai pionir di depan gitu, sebagai garda terdepan untuk memberi contoh gitu ya. Nah, nanti jadi pembelajaran kita juga seperti itu kira-kira ya, akan selalu menjadi contoh yang terdepan. Di depan kita memberi contoh, di belakang kita memotivasi gitu Ustaz ya. Apa namanya kalau suri telaudan ya di dalam Nabi Muhammad itu gitu. Ya ingaso betul ya saya ya kira-kira gitu Bu Diana, sesuai zamannya tentu ya. Terima kasih selalu. Sekali pendaratnya Mbak Syafii sudah sangat lengkap. Baik, sebelum kita mulai materi selanjutnya, ada baiknya kita breaking kali ya Bapak Ibu. Nanti saya lihat ada barangkali yang ngantuk gitu supaya nanti jadi cerah lagi. Cerah balik. Nah, breakingnya saya mau ambil dari kalimat rumah saja. Nah, jadi nanti saya akan menyebutkan satu kalimat di antara kalimat itu. Kemudian nanti saya minta tolong Bu Rini untuk melanjutkan. Nah nanti Bapak Ibu selanjutnya, barangkali Pak Ugo sampai lanjut gitu ya, nanti melanjutkan dengan kalimat lain, dengan kata-kata lain supaya bergabung kata-katanya itu. Misal, kalau itu mungkin panjang ya, saya ambil yang pendek dulu. Misal, saya akan makan, terus Bu Rini menjawab, saya akan makan bakso. Terus Pak Ugo menjawab, saya akan makan bakso dengan cabai yang banyak gitu berarti. Mas Bapak Ibu melanjutkan. Oh iya, sepakat dulu. Oh iya, satu kata saja berarti ya. Lanjutkan kata. Karena ini banyak, saya juga boleh nih minta pendapat Bapak Ibu. Kuyang. Bayangnya harus ini ya, harus. Tapi kalau yang sudah ulang lagi berhenti atau gimana? Nggak boleh. Nanti kita update-nya satu banyak selesai. 1, 2, 3, 4, 5 terus lagi sampingan gitu kan. Nanti kasih gitu kan. Baik. Saya minta pendapat berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Kira-kira kalimat mana yang mau kita ambil? Nomor 1 kali ya, paling mudah. Atau nomor 3?
dan berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid bertakwa dan berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa dan berakhlak mulia serta rajin. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berakhlak mulia dan juga rajin, plus bertanggung jawab. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa dan berakhlak mulia dan juga rajin, plus bertanggung jawab terhadap PR. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berakhlak mulia dan juga rajin, plus bertanggung jawab terhadap PR dari ibu guru. Tutup ya. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berakhlak mulia serta rajin, plus bertanggung jawab, plus terhadap PR dari apa tadi? Dari guru yang cerdas, ibu guru yang cantik. Ya, Masya Allah bagus semuanya ya. Oke, ternyata untuk mengingat kata tersebut butuh kerja keras. Betul tidak Bapak Ibu? Konsentrasi. Oke. Kalau begitu kita sekarang buat upload seperti ini kita dan rekan-rekan kita. Upload pakai suatu cara ya, namanya tepuk wow. Bapak Ibu saya berbagi praktik baik tepuk wow, nanti bisa untuk SDG di kelas. Oke. Baik, jadi gini, cara tepuk wow-nya yang biasanya saya lakukan ke anak kelas 12 saya praktikan dan mereka itu senang gitu. Pas ketemu saya, Bu, wow, tepuk wow gitu jadi waktu saya bilangnya wow gitu ya. Nah, jadi gini, tepuk wow-nya. Biasanya saya berikan ketika peserta didik itu sudah mengajar soal matematika yang sulit. Nah, saya suruh teman-temannya dan saya sendiri memberikan tepuk wow. Caranya kasih B, oh ya bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kasih B, kasih O, dulu. Kasih B, kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow. Baik. Di sini ada suatu bakalan terkait dengan inquiry apresiatif. Nah, apa sih inquiry apresiatif ini? Nah, untuk menjalankan visi perlu dibuat suatu rancangan yang dapat digunakan, yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan budget agar tujuan dari visi tersebut dapat tercapai. Nah, apa sih budget? Dari tadi sudah ada budget lagi apa nggak ada penjelasannya. Sekarang penjelasannya adalah inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan
yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Bagja adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama. Jadi sebelum kita menerapkan visi, kita harus buat dulu pertanyaan utamanya. Kemudian A-nya, Bagja kan ada A, habis B A. Nah A-nya itu ambil pelajaran. Nah kemudian, nah ini jelasnya. Buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, D-nya validasi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Nah di sini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang yang tadi sudah kita jadikan ice breaking. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menuliskan kita memimpikan murid yang bagaimana. 2. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. 3. Di sekolah kita mengutamakan apa. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa. 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan kalimat rumpang menjadi sebuah kalimat yang tidak rumpang lagi. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Yang sudah selesai nanti boleh membacakan. Kalau tidak Bu ini sudah selesai? Yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa sambil ini masih mimpi kita bersama ya. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah murid-murid yang anak-anak yang baik dan hebat. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa adab lebih penting dibanding dengan ilmu. Nomor 5, kita warga sekolah yakin untuk berubah dan hebat bersama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Jawabannya ini sangat lengkap dan penuh makna. Sekarang Bapak Ibu yang sudah tanya, saya Bu ini siapa? Bu Lala.
Yang udah selesai. Akan dinilai. Kita memimpikan murid-murid yang rajin ke sekolah. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi untuk cerdas kalau dia rajin di sekolah ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid untuk belajarnya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting bagi mereka. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk sama-sama terus belajar bersama murid. Kemudian yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu ternyata bekal masa depan. Luar biasa. Kita jawabannya sangat bagus. Dilanjutkan Ibu Tika. Nah, Ibu Tika saja sudah sampai mana? Iya, betul. Baik. Oh, Ibu Lala. Oke, Ibu Dede. Silakan Ibu Dede. Untuk yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik serta bertanggung jawab. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan hebat unik yang mempunyai keunggulan masing-masing yang bisa digali potensinya dengan maksimal. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada peraturan yang harus mereka taati. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadikan sekolah kita lebih hebat dan lebih maju lagi. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dibutuhkan kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Ibu Lala, silakan. Kita memimpikan murid-murid yang pintar dan pandai. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang harus kita bimbing. Di sekolah kita mengutamakan sopan santun dan akhlak yang baik. Murid di sekolah kita sadar bahwa pendidikan adalah modal utama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat berubah setiap saat. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Pertama ada kita memimpikan murid yang berprestasi. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang hebat. Di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia atau S7. Murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa ada adab di atas ilmu. Kita warga di sekolah lain yakin untuk memajukan generasi yang hebat. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peraturan harus ditaati. Oh iya, kita tepuk Bapak Ibu. Kasih B, kasih O, kasih W, kasih O. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Setelah saya cermati ternyata jawaban Bapak Ibu terhadap kalimat rumpang tadi itu sudah mewakilkan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Sangat luar biasa ya. Insya Allah nanti kalau itu benar-benar diterapkan di sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa. Nah, amin. Oke, baik. Kalau di sini saya punya refleksi juga. Jadi ketika saya menjelaskan Bapak Ibu untuk mengerjakan, saya juga mengerjakan. Diperlihatkan agak cepat saja, Bu. Ya, maaf. Nah, jadi saya punya refleksi juga. Tapi mohon maaf, tidak saya bacakan, hanya saya perlihatkan untuk menghemat waktu.
dari kalimat rupang tersebut akhirnya yang sudah saya buat tadi ya Bapak Ibu, akhirnya saya membuat suatu visi guru penggerak. Di sini saya sedang pendampingan kedua guru penggerak, jadi saya tuliskan visi guru penggerak. Di mana visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Jadi dari kalimat rupang itu akan terbentuklah suatu visi. Dan tadi saya sudah melihat dan mendengar bahwa Bapak Ibu semuanya, Ibu Rini, Sapei, Bu Lala, Bu Dede, dan Bu Tika sudah membuat jawaban dari kalimat rupang, maka Bapak Ibu semua sudah memiliki visi dalam batin Bapak Ibu semuanya. Nah, seandainya visi tadi Bapak Ibu laksanakan dengan pendekatan inquiry, apresiasi, ya, saya berdebat kemarin Bu ya, jadi saya bidangnya masih gini ya. Tapi kita bagaimana caranya bisa melaksanakan pendekatan itu ya dengan cara bagja tadi. Bagja itu apa sih? Nah, saya juga punya bagjanya. Akan tetapi sebelum saya tampilkan bagja saya, BA, G, JA tadi ya, sudah ada penjelasannya masing-masing. Saya akan tampilkan visi sekolah. Nah, visi sekolah dan visi saya serta visi Bapak Ibu itu ada hubungannya atau tidak? Oh iya, tadi dari visi saya itu saya membuat ya itu mohon maaf ya, dari kantor dan pernyataan prakarsa perubahan dari visi. Nah, jadi setelah kita punya visi, kita tidak cukup berhenti saja di situ, tapi kita harus buat prakarsa perubahan, pernyataan prakarsa perubahan. Nah, kalau visinya seperti ini, saya katakan dan punya saya, terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Pernyataan prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan karakter religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Mohon dilihat perbedaannya Bapak Ibu, kira-kira ada di mana? Bisa dirasa ya barangkali perbedaannya. Oh, ternyata di sini di visi itu terwujudnya, tetapi di prakarsa perubahan itu menumbuhkan, tapi belakangnya sama, karakter religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Bedanya mungkin di bahasa karakter, karena kita harus bisa meneliti religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari karakter. Jadi di sini karakternya diapakan biar visi itu bergerak, biar ditumbuhkan. Nah, adapun untuk menumbuhkannya bagaimana? Di sini saya tampilkan alur bagja. Alur bagja dari prakarsa perubahan. Tapi di sini kurang kata kreatif ya, tapi tidak apa-apa, bisa mewakilkan menumbuhkan karakter religius, mandiri, dan berwawasan global. Ini kebetulan visinya terpisah, ada visi yang lainnya. Contohnya apabila prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan karakter religius, mandiri, dan berwawasan global, maka yang pertama di bagian D, bagja, buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaannya apa aja? Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset, potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan, provokasi hal yang positif ya Bapak Ibu, kemudian yang sudah baik, atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Dan yang di bawah barangkali bisa lebih lengkapnya Bapak Ibu baca di slide fotokopian yang sudah saya berikan. Kemudian untuk pertanyaan dari sini, hubungannya ke sini, sudah berubah, ambil pelajaran. Oke. Jadi di bagja itu kan ada D, terus A adalah ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran ini itu ada pertanyaan. Nah, dari sini kita buat pertanyaan ini tadinya nggak ada, adanya dari sini. Kalau sini itu adanya dari peraturan inquiry apresiatif tadi ya, AI, saya singkat AI saja, tapi A ya, di A itu sudah ada ininya. Jadi pertanyaannya sama tindakan penyelidikannya nanti kita yang buat.
Oke. Di sini pertanyaannya, kita membuat siapakah guru di sekolah yang mempunyai pengalaman mempraktikkan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global bagi peserta didik. Nah, kita buat pertanyaan dulu sebelum kita bisa bergerak. Kita di hati itu sudah punya pertanyaan. Oh iya, saya memiliki pertanyaan. Kegiatan apa saja yang menurut peserta didik dapat meningkatkan karakter religius, kreatif, mandiri, serta berwawasan global bagi mereka? Situasi apa yang selama ini sudah mendukung usaha penanganan karakter religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global peserta didik? Nah, dari serangkaian pertanyaan, kita buatlah daftar tindakan atau penyelidikan. Jadi ketika ada visi, kita menjabarkan saja, kita bertanya. Kita akan muncul banyak pertanyaan. Dari pertanyaan yang ada di benak pikiran kita, maka kita tuangkan dalam tindakan penyelidikan atau daftar rencana. Nah, salah satu di sini contohnya adalah mencari informasi sekolah yang sudah berhasil menerapkan programnya dalam menumbuhkan karakter religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global pada peserta didiknya. Gitu ya. Jadi dari pertanyaan muncullah suatu daftar tindakan. Lanjut dulu ya. Nah, kemudian gali mimpi. Nah, ketika kita ingin mempraktikkan atau ingin melaksanakan suatu visi, maka kita harus menggali mimpi kita. Kira-kira dari visi tersebut, impian-impian apa sih yang akan kita harapkan? Nah, berarti kita akan muncul pertanyaan kan? Bisa pertanyaannya salah satunya adalah yang paling bawah itu, hal penting apa saja yang dilakukan untuk tetap mempertahankan religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan global peserta didik? Kita juga buat daftar kegiatannya. Misal, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran dan membuat media pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter religius, mandiri, dan berwawasan global bagi peserta didik. Setelah dari mimpi, jabarkan rencana. Nah, kita kan sudah punya mimpi, sudah punya daftar, maka kita daftar tadi sudah punya mimpi, kita jabarkan rencana. Ya, rencananya mau ngapain sih? Nah, kita buat pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah kita punya pertanyaan rencana yang mau ngapain, berarti kita buat daftar tindakannya. Gimana supaya pertanyaan itu terjawab dan terrealisasi. Kemudian terakhir adalah aktor eksekusi. Nah, terakhir jadi saya adalah apa? Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk golongan konflik atau resiko. Ya, jadi ketika kita mau melaksanakan visi, ada kalanya kita tak berbenturan dengan orang-orang yang tidak sepaham, tidak sevisi, yang tidak sefrekuensi gitu. Nah, dari situ mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Jadi ketika ketemu teman kita yang tidak sefrekuensi, itu jangan langsung menurut saya sih ya Bapak Ibu, barangkali kita dari saya memahami gitu ya. Kalau saya masih proses belajar, barangkali langsung dia nggak sefrekuensi dengan saya, akhirnya kita mundur. Nah, kalau kita sering seperti itu mundur, nanti malah visi kita tidak akan bisa terlaksana. Apalagi untuk melaksanakan visi kita harus berkolaborasi. Jadi kalau ada teman yang tidak sefrekuensi, deketin aja. Deketinnya ya tetap alami ya, jangan kelihatan banget kalau dari persoalan kita. Apaan sih kamu, orang aku lagi suka sama kamu gitu ya. Kita tetap dekatin, kita saya berusaha untuk sopan, untuk menahan emosi ya, menyusun diri supaya kita bisa sefrekuensi, menyatukan visi dan berkolaborasi merangkul bersama agar visi sekolah kita dapat terlaksana dengan baik. Baik, selanjutnya adalah visi SMA Negeri 2 Lampung Utara. Maaf ya, ini Oke, baik. Visi SMA Negeri 2 Lampung Utara unggul dalam prestasi, teladan dan berwibawa dalam pengelolaan, tangguh dan dinamis,
menghadapi tantangan global. Oh ternyata visi sekolah mirip dengan visi saya, sama-sama ada tantangan globalnya. Tapi yang depan agak berbeda, barangkali sama dengan punya Belala ada umur dalam prestasi. Dan kalau ada dan di bawah tidak sama dengan saya dan Belala. Barangkali akan sama dengan Bu Rini. Bu Rini barangkali punya visi teladan dan visi bawah. Kemudian untuk yang finalis dan tantangan global mungkin akan sama dengan pilih Bu Tika dan Bu Dede. Dan Pak sampai akhirnya kita sama-sama merangkul bersama dengan visi kita yang berbeda-beda. Kita satukan ke visi sekolah dan dengan bagjanya visi sekolah. Oke, dari visi itu kan berarti ada kalimat utama ya. Oke. Nah, berarti kita harus tuangkan pertanyaan untuk bagja itu, yaitu yang B buat pertanyaan utama. Kemudian kita buat daftar tindakan atau pendidikan. Kemudian untuk ambil pelajaran kita buat pertanyaan lagi. Kita buat daftar kembali. Untuk gali mimpi juga kita buat pertanyaan dan kita buat daftar. Karena ini kan untuk sekolah ya. Kalau mimpinya di sini mungkin bisa dijalankan sendiri, tapi untuk sekolah kita harus teliti dan membuat daftar supaya bisa diterima oleh praktisi pendidikan di sekolah kita agar benar-benar bersama-sama. Oke, baik, atur eksekusi. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu ya untuk materinya. Terima kasih sekali. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini oh cukup baik. Karena sudah cukup, jadi ada hadiah suatu video ya sebelum kita akhiri. Semoga video ini untuk refleksi diri saya atau barangkali bermanfaat untuk refleksi Bapak Ibu. Nanti kita bisa melihat, oh saya itu guru yang bagaimana sih? Nah di sini videonya saya ambil dari tugas LMS guru penggerak. Jadi biarpun saya lagi kencang, LMS guru penggerak ya. Ternyata ada juga kayaknya di PMM. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Supaya tidak hanya saya saja yang pernah nonton di LMS guru penggerak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan 5 posisi kontrol itu adalah. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Posisi penghukum. Siapakah yang guru sebagai penghukum? Posisi apakah Bapak Ibu ada yang merasa sebagai penghukum? 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata dan penambahan hadir 20 sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Suatu contoh posisi guru penghukum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah seperti itu berarti ada di posisi guru penghukum. Kalau seperti itu ya ada tidak ya sini Bapak Ibu. Barangkali teman kita kalau siapa? Oh saya. Seperti ini ya saya. Stiker lambang. Apa aja kelas itu Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengenal dirinya yang bersalah bahwa ia ada beban harus mengatur tersebut di dalam dirinya. Kalau membuat rasa bersalah ternyata membuat anak pesimis kalau saya nanti jadi tidak percaya diri. Ya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Iya Bu, saya mau bangun ini tadi, jadi tidak bisa kenal atau tidak cenjang Bu. Bisa Bu. Bapak Ibu ada yang merasa begini banget? Guru berbicara dengan nada suara cenderung bersinar-gubul untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan mengungguli. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, kemungkinan karena kondisi dominan eksternal, maka penampilan dari murid adalah bertumbuh. Di sini, dosennya sebenarnya belum bisa Hmm,
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi si murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setelah menonton video tersebut, saya ingin mengetahui perasaan Bapak Ibu itu ada di posisi mana dari 5 itu sebelum terakhir. Saya ingin tahu. Silakan Bapak. Baik, saya sedang di posisi manajer sih ya. Tapi saya, ya, kenyataan saya pernah memberikan komitmen kepada anak-anak untuk bersedia membantu saya di perpustakaan untuk belajar buku. Karena mengingat tenaga kurang di sana, kemudian juga fasilitas kurang di sana. Tapi ada anak-anak yang dengan pembelajaran mapel saya itu ada yang kurang ini ya. Kurang maksudnya mereka harus menerima konsekuensi hukuman gitu. Kalau begitu sekarang Bapak minta bantu, minta tolong dengan ikhlas sekalian untuk beres-beres di perpustakaan. Ternyata beres apa kan itu termasuk jadi hukuman gitu kan. Nah, tapi anak-anaknya suka sih gitu. Oh iya Pak Chef. Ketika anak senang apakah itu termasuk manajer gitu kan. Kan gitu ya. Ketika kita membuat komitmen kelas apakah itu termasuk kontrol gitu. Nah, kadang-kadang kita juga harus melihat situasi dan kondisi juga di suasana lapangan gitu. Karena antara teori dengan praktik itu sesekali sering berbeda. Kemudian antara fakta dengan nyata juga, maksudnya antara mimpi dengan nyata suka berbeda juga. Seperti tadi kan visi adalah sebuah mimpi gitu, tapi akhirnya ketika kita terbangun ada sesuatu yang tidak sesuai gitu kan. Nah, itu akhirnya kita lihat lagi situasi dan kondisi yang dengan sesuatu yang berbeda juga gitu. Kira-kira itu kalau menurut saya. Berarti Kak Saperi ada di posisi kontrol dan manajer ya. Oke, lalu gimana? Saya ingat di awal-awal saya mengajar itu saya ada di posisi pertama Bu. Karena mungkin emosi saya masih muda ya, jiwanya masih muda. Saya sering memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang terlambat atau yang berbuat salah. Makin kemarin bertambahnya saya mengajar, lama mengajar. Jadi saya bisa tahu, oh ini berakibat tidak baik buat mereka. Akhirnya saya tahu, kadang-kadang saya juga di posisi teman, tapi kadang-kadang mereka kan agak tidak kadang harus dikontrol ketika dia posisi sebagai teman Bu. Kemudian kadang memang yang paling bagus adalah posisi manajerial. Jadi ketika ada berbuat salah, kita di situ memberikan penyelesaian untuk supaya dia tidak berbuat yang itu lagi. Dari pemaparan fitur-fitur guru yang sudah ada dalam pembayaran tadi, mungkin ya dari semua posisi yang ditayangkan ya, yang paling saya hindari itu sebagai guru buku. Karena ketika ada seseorang yang anak yang melakukan kesalahan, entah itu terlambat atau belum mengerjakan PR, itu pasti saya tanya kenapa dulu. Karena selama saya menjadi wali kelas itu banyak kasus ternyata anak-anak yang bermasalah itu mereka mempunyai masalah pribadi di rumahnya. Entah itu mereka berawal atau berasal dari broken home, terus keadaan ekonomi yang kurang stabil, ataukah ketika dia pulang sekolah dia punya tugas tambahan dari ibunya kayak untuk ngomong
adiknya atau membantu ibunya atau ayahnya yang menghasilkan rupiah. Seperti itu sih Bu Diana. Terima kasih Bu Dede. Selanjutnya untuk kalau kebetulan saya kan tiket juga udah tambahannya ya. Nah, biasanya kan kalau Jumat ini kan hari terakhir sekolah nih, saya juga. Jadi anak tuh Jumatnya pada main. Nah, besoknya pada telat. Jadi kalau saya masih tengah waktu, kapan saya bisa jadi guru sebagai teman sama guru sebagai penghukum. Biasanya kalau masih telat dari 5 menit 10 menit, saya bisa jadi ya, teman kayak beda tadi nanya dulu kamu kenapa bisa telat gitu. Tapi kalau udah di atas 15 menit ke atas, saya jadi penghukum. Mungkin pada sering lihat lah kalau saya sering push up. Saya lebih ke push up kayak semacam gitu, cuman gak banyak tanya, biar agak jerah aja dikit gitu. Itu aja sih kalau saya. Itu saya tanya kenapa bisa telat. Abis itu kayak gitu. Pakai ur, kolaborasi lah, kolaborasi. Mirip-mirip sama ini sama Bunala kalau saya. Jadi kalau saya amati dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru sudah bagus ya, Bu Siti ya, sudah berusaha menempatkan diri di tempat yang benar. Semoga nanti bagaimana caranya supaya kita ada di posisi guru sebagai pemantau dan sebagai manajer. Mungkin harus banyak trik gimana caranya dengan apa yang kita lakukan dengan baik, anak akan menjadi lebih baik. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi secara garis besar sudah sangat bagus untuk semuanya. Untuk acara hari ini alhamdulillah kita akhiri bersama. Tapi sebelum kita akhiri, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, untuk referensinya juga tadi sudah kita lihat melalui video ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita akhiri, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita tutup, kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Ibu guru boleh kembali ke Ini visinya dari tahun berapa visi? Berapa tahun? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sampai ini? Ya, 5 tahun. Pas saya ke berapa? 4 tahun berarti ya? Pas saya ke 4 ini 4 tahun. Enggak, maksud saya kalau visi itu kalau nanti IHT kita masukkan aja, boleh dibawa bagiannya, kolaborasi berdua, boleh dibawa bagiannya, boleh dibawa bagian ke IHT. Jadi visi itu kan tujuan kita ya, Pak. Kalau tujuan itu kan berarti kan seluruh guru itu harus memahami. Jadi guru itu di sini mau ngapain sih, gitu kan? Oh, jadi guru di sini berarti saya mau anaknya generasi unggul, prestasi, apalagi sampai dengan berwawasan global ya, anggung gitu, berwibawa. Nah, seluruh guru mengimplementasikannya bukan hanya dari tahu saja, tapi paham bahwasannya oh iya berarti kalau saya ada di kelas berarti saya harus nah termasuk di ini juga saya baru dapat dari selama PIU ini ya, saya dapat pelajaran bahwasanya saya juga akan minta kepada kepala-kepala saya untuk menaruh visi di tiap kelas, tapi bukan dalam bentuk print out, tapi dalam bentuk spanduk. Ditaruh di sini, jebret tuh spanduk di tiap kelas, supaya guru-guru, anak murid, nah itu kan terjadinya beberapa karakter guru dan beberapa karakter anak murid yang terjadinya tadi di akhir refleksi itu kan karena sama-sama tidak memahami. Si murid nggak tahu mau sekolah mau ngapain, si guru udah ya dengan pembawaannya seperti sama Bu, saya sebagai guru baru misalnya saya ya dengan emosi kita yang baru semangatnya dan ditambah kita juga semua kan bawa ini ya bawa bekal dari rumah nih, kita masing-masing kita semua ke sekolah itu bawa bekal dari rumah, sama anak-anak juga bawa bekal dari rumah, bukan berarti bekal makanan atau bukan gitu, bawa bekal masalah gitu dari rumah masing-masing kan pasti kan.
ketika di depan sudah ada spanduk tentang visi, oh iya berarti saya ke sekolah mau kayak begini, kata muridnya kata begini. Tapi sampai di kelas si murid balik lagi ke sekarang awal. Karena apa? Karena dia juga lupa, kadang hanya ada di depan. Kalau di tiap kelas visi, berarti kan kita boleh lihat. Oh iya ya, berarti saya ke sekolah ini saya itu mau dibentuk jadi generasi unggul semuanya nih. Berarti saya harus berprestasi, saya harus ini gitu. Nah si guru jadinya lagi ngajar kayak tadi nih misalnya sambil ngelatih anak mungkin maju diskusi apa, kan kita kan pasti jadi bacaan ya, menghilang rasa inilah. Tiba-tiba dia baca, iya visi. Jadi bukan hanya di luar kepala, tapi pasti deh akan ada pertanyaan. Iya ya, berarti saya harus membentuk anak-anak jadi kayak gini nih. Jadi berjelas banget gitu loh. Kalau hanya sekedar dipilih, dipilih, karena pernah baca. Nah, nggak akan pernah baca. Jadi, ya betul. Ternyata visi itu semakin saya 6 orang saya. Jadi saya 6 orang pendampingan ini Bapak Ibu. Saya lama-lama kemudian ya, visi itu adalah sesuatu yang sangat penting banget. Kenapa? Karena mengubah kita. Saya dirinya buat teknik saya juga nih. Mengubah saya selaku guru, saya mau apa ke sekolah, anak murid saya mau apa ke sekolah, saya mau membentuk jadi apa nih murid saya. Dengan apa? Dengan visi. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar tempelan aja gitu loh. Semakin sering dilihat, semakin sering dimaknai, otomatis kan kita visi kayak begini ya. Nah kita udah sampai segini belum ya? Tapi kayaknya anak sini mah udah. Kenapa? Bapak tadi udah ngomong kalau tiap Senin kalau bisa tuh tiap Senin ada saya ngasih piagam muda tuh. Berarti kan berprestasinya umurnya dapat, sudah mencapai visinya. Nah berarti kan beliau konsisten menjalankan visi yang ada di sekolah ini. Gurunya juga udah konsisten, akan lebih indah lagi kalau di tiap-tiap kelas nih. Jadi kalau guru-guru mau mengerti murid, jadi kan Neng, kalau kita kayak orang bagus ya, Neng, visinya apa? Visi kita apa sih? Kita mau jadi kamu tuh kayak gitu. Jadi kamu harus paham sekolah itu kenapa? Nah kita juga paham. Prakarsa perubahan untuk membantu diri. Jadi saya semakin memahami betapa pentingnya sebuah visi yang harus terus-menerus dikumandangkan, bukan hanya tempelan aja. Kalau udah kan kelihatan ya, kalau dari menulis manis ya, semakin sering dibaca, semakin kita jadi rekam, jadi kepikiran kan, jadi mikirnya anu juga, dulu juga kan, nah seperti itu. Jadi ini buat oleh-olehnya kayak kita ya, bahwasannya nanti di HT silahkan dikumandangkan. Dan Bapak Ibu belum jadi CGP, belum masuk sistem CGP pun Bapak Ibu sudah ikut pendidikan CGP. Itu lagi materinya. Bapak Ibu ikutin semuanya itu CGP Bu. Jadi kalau dia barunya lagi ke Zoom itu materinya. Itu tadi Bapak saya itu tadi. Itu materi vlog dari yang ada di Zoom kita semua ya. Jadi Ibu sudah menyerap nih dikit-dikit nih. Nah inilah imbasnya Bu. CGP bukan hanya berdampak untuk kita pribadi yang sudah ikutin, tapi buat rekan sejawat, gitu ya. Nah semoga ini memberikan semangat bahwa bukan hanya melihat tugasnya yang katanya CGP mah capek, tugasnya banyak banget, pakai video barang, pakai segala, gitu kan? Ada sebagian yang mungkin. Nah tapi kalau kita ya itu mah pada rasanya udah pada rumahnya gitu ya, udah jalannya. Ada aja pasti deh kata orang berat, tapi tetap tuh pada selesai dengan sehat selamat insya Allah. Nah, jadi kami juga undang Bapak Ibu semua untuk bergabung karena PI saya, Bu sekarang udah dibuka 50 tahun ke atas diperbolehkan, bahkan sampai 59 tahun itu sudah dibuka. Sudah dibuka. Jadi kemarin itu dapat masukan 50 tahun nggak bisa daftar, kalau kayak gitu mah kekat kami katanya. Emang kami mau jadi kepala sekolah doang, emang kami mau jadi pengawas doang. Kami juga banyak belajar, update-nya kayak apa sih?
lagi gaptek gitu, berarti itu kata para senior gitu. Akhirnya dibukalah di atas usia 50 tahun ke atas itu dipersilakan. Mulai angkatan ibu ke atas, mulai angkatan ke atas ini, ya sebelah sini sudah mulai di ini kan. Iya, monggo silakan. Jadi udah menutup, ya. Para ibu-ibu yang 17 tahun usianya silakan. Silakan. Terkait visi itu ya, itu ada kadaluarsanya nggak? Nah, sekarang begini Pak, berdasarkan kalimat numpang tadi, kita kan mengikuti kodrat zaman. Kalau karena pernah baca tuh ya, kalau saya salah nih ya, mungkin saya salah. Kita aja tergantung katanya Nabi aja, kita itu tergantung masanya gitu ya. Jadi maka didiklah anakmu tergantung zamannya. Itu dari kalimat itu yang saya itu kalau salah, tolong diluruskan ini. Nah, sama dengan visi kita. Apakah kita perlu mengupdate? Apakah kita perlu mengupdate? Bukan mengganti, tetapi menindaklanjuti dari apa yang sudah ada. Seperti itu. Tidak bisa mengganti langsung simsalabim, tidak. Tetapi mengupdate, memperbaharui, merevisi, mengupdate, gitu ya. Sesuai dengan maunya dulu bagaimana, gitu loh. Karena Bapak Ibu ini nanti yang ngejalanin visi. Karena aku maaf tadi kalau dari visi sekolah. Ya. Kayaknya agak panjang ya mungkin. Panjang ya. Unggul dalam prestasi, teladan dan berwibawa dalam pengelolaan tangguh dan dinamis hadapi tantangan global. Itu sampai berapa kalimat gitu ya? Nah, sekarang prestasi. Nah, ini Pak di bab jam nanti dijelaskan prestasi. Prestasi itu apa sih? Nanti masuk prestasi ini. Itu kan ada visinya nanti kan? Visi, misi, misinya. Prestasi. Apa penjelasan prestasi di sini? Unggul dalam prestasi. Apa maksud unggul dalam prestasi? Apa maksud unggul dalam teladan? Betul kan? Apa maksud dari unggul dalam berwibawa? Dalam berwibawa dalam pengelolaan. Itu kan harus di breakdown lagi ke bawah, kan dijabarkan lagi kan. Nah, tangguh dan dinamis. Silakan nanti di IHT, ngomong kepala sekolah baru nih, ya kan, Pak, ini hasil dari visi prakarsa perubahan yang kami diskusikan bareng teman-teman. Guru lebih senior lagi yang ngomong. Anda semua peran pendukung. Guru senior berbicara, Anda peran pendukung untuk mengimplementasikan semua ini. Kalau ada yang merasa terkirik untuk kayaknya kok kurang pas ya, kok kayaknya kita mesti update deh, kok kita mesti upgrade deh, monggo, gitu loh. Jadi disesuaikan dengan Bapak Ibu ini maunya bagaimana. Kemarin itu Bu, udah 10 tahun ya ganti-ganti. Ada 3 sekolahan udah 10 tahun. Ya, jadi kondisi 10 tahun yang lalu sebelum COVID dipakai. Pertanyaannya, ini udah ngelihat kondisi sekitar apa enggak? Gitu kan? Berarti apakah kita melihat perkembangan anak-anak kita? Abis pasca COVID kan anak berubah banget. Gitu kan? Berubahnya luar biasa, akhlaknya terutama mengenai adab. Kalau sebelum COVID adabnya masih sama guru, Allah Akbar. Kalau sekarang astagfirullah, kadang-kadang kalau asli mah enggak gitu. Khusus untuk kita aja deh ya. Jadi gitu ya, Bapak Ibu silakan ini dibawa. Ini harus diimbaskan. Kalau merasa untuk kepanjangan banget ya, adakah yang lebih bisa mempresentasikan yang lebih singkat, padat, tapi bermakna, gitu loh. Dan biasanya sama pengawas. Kebetulan pengawas saya itu tuh sibuk banget. Wais, itu gimana visinya SMKN 1 Tambun Utara? Maksudnya apa sih kayak gini? Coba Wais di-upgrade lagi. Di-upgrade, salah lagi. Ini lagi, salah lagi. Wah, pas saya belajar ini, saya terpikir, wah ini nggak bisa, harus kumpul bareng. Si guru maunya apa? Bukan manajemen lagi kalau kita bicara ini. Karena kalau saya kemarin di manajemen, kemudian saya mau kurikulum Bu, jadi saya bisa ambil ini, saya bilang di manajemen, Bapak Ibu kita ada visi, udah oke seadanya tuh. Tapi seiring perjalanan PI2 ini, saya jadi mikirnya kan guru yang
saya mau apain ini murid-murid saya. Jadi kan tujuan saya kedatang ke sini tuh mau ngapain murid-murid saya kan. Nah tujuannya yang tadi kepala tadi isinya tuh. Nah silakan Bapak Ibu. Kalau merasa ada yang terpilih, kayaknya bagusannya ada ininya deh. Kenapa? Karenanya dijawab oleh Bang Jani semuanya. Nah Ibu senior yang mengusulkan, Ibu peran pendukung sebagai baik untuk membuat sebuah visi praktek berulang untuk SMK kita. Coba ini nanti di lapangan ini bagaimana yang harus kita lakukan dari misinya. Itu aja masukan dari saya Bapak Ibu. Punten. Jadi kita buat ini semuanya ya. Jadi kita mengkombinasikan antara yang visi prakarsa perubahan ibu-ibu dengan yang sudah ada dikombinasikan aja. Gitu ya. Terima kasih. Jadi panjang ini ya. Maaf ini ya. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Kita harus banyak melakukan perubahan supaya kita ya Bapak Ibu ya untuk lebih maju perubahan Bapak itu tinggal konsisten kan. Kasih gaya dari Bu Siti Aisyah luar biasa. Maaf Bu Siti, pertama kali jadi MC. Setelah ada yang belum gerak ini saya jadi belajar gimana caranya MC ya. Bagaimana cara sih? Saya belum pernah. Maaf saya bisa. Masalah kita sudah sampai itu alhamdulillah Bu. Saya tidak punya masalah. Sudah mau sih udah aman dulu. Saya di sekolahan ya. Setiap guru wali kelas wajib jadi pembina upacara. Nah, setiap hari Senin Bu banyak yang sakit wali kelas. Assalamualaikum Bu. Saya mohon maaf tidak bisa jadi pembina upacara. Kenapa Pak? Saya belum siap ngapain. Saya nggak bisa ngomong di depan Bu. Nah selama ini ngajarnya gimana? Kan saya nggak punya beda kan Bu. Nah kan gitu lagi Bu. Sampai ada guru perempuan yang di dalam nah, saya bilang gini, guru perempuan ya, saya bisa tulisan aku di depan. Kalau sampai saya jadi pembina upacara, saya bilang, Ibu tahu nggak zaman pertama saya ngomong, aduh, udah kacau beliau dan ini semuanya. Tapi karena dilatih terus, saya mau nggak mau harus ngomong gitu loh. Kalau nggak ngomong nanti nggak jalan, harusnya jadi ya udah. Seiring waktu kita bisa karena kita terbiasa. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mencoba, mau sampai kapan kesempatan itu diambil? Kapan kita mau maju kalau kita nggak mengambil kesempatan? Karena kan selama ini mereka tidak diberikan kesempatan jadi pembina. Pembina itu sudah gereng. Ayam apa kalau udah jadi waka, jadi kaprodi, kalau depan kami ya Bu, itu kan udah bisa ngomong. Nah, sekarang para wali kelas udah punya semuanya kalau. Dan itu selalu ada infal yang udah baku itu lagi. Sampai si penginfal itu lapor dulu sama Bu Aisyah. Boleh nggak saya kemarin? Nggak bisa Pak. Saya nggak mau ada yang digantiin ini. Saya mau tahu dia mau ngomong depan kayak apa. Besok udah masuk. Izin sakit. Saya hanya bilang hanya boleh izin sakit kalau tidak mau jadi pembina. Gitu saking sakitnya tuh saya begitu. Karena apa? Saya sampai bilang gini. Salah satu indikator keberhasilan kurikulum adalah walasnya bisa ngomong di depan. Kalau walasnya bisa ngomong di depan, maksudnya dari pembina upacara, saya gagal. Gagalnya apa? Karena ayo kita maju bareng-bareng. Kan ini maksud saya tuh biar kita maju bareng-bareng, bukan dia lagi. Tetap aja sih saya habis selesai ada pembina, anak-anak sudah duduk kembali dan kita bikin pengumuman ngomong di depan. Tetap kan kita ngomong dua kali kan. Tetapi pemberian kesempatan ini yang tidak semuanya bisa didapatkan. Orang kan yang penting diberikan kesempatan, kepercayaan, maka dia akan semakin tinggal bagaimana dia memaksa dirinya untuk bisa atau tidak gitu kan. Iya, yang penting ada kesempatan, ada kepercayaan, maka orang akan semakin. Nah, maksud saya memberikan mereka kepercayaan dan ruang waktu gitu loh, tempat gitu. Tapi mereka ini nggak mau berubah. Saya dari SMK itu bisa mengenal SMK. Iya, ini merupakan orang yang berguru ya. Iya, semenjak saya jadi CGP, kepala TCD pada waktu itu Pak Asep bilang semua CGP wajib masuk manajemen. Nah, semua kalau yang ini wajib jadi waka supaya bisa menerapkan yang ASN, yang PNS katanya. Maka terpaksa saya jadi
dibakar Bu, langsung ditembak sama Bapak Kapsek. Jadi saya baru 2 tahun ini, dan di era saya itu baru masuk pagi semuanya pas di masa saya. Sebelumnya 2 shift, ketika harus 1 shift Bu. Semuanya bilang nggak mungkin. Memang. Saya kan dulu awalnya, tapi saya nggak peduli ya. Orang saya cuma suruh. Puasa cukup? Enggak dong. Pakai masjid, pakai bengkel, pakai perpustakaan. Yes, dan itu benar-benar profitnya. Tapi seiring waktu perjalanan, alhamdulillah Bu, 2 tahun ini kita membiasakan diri untuk kuat aja, ngadepin sekian dan terima kasihnya. Tapi yang pasti dukungan dari kepala sekolah. Asal kepala sekolah sudah mendukung, kan dia pimpinan kita tertinggi, paribasan yang kalau sekolahan. Ya udah kita sampai nawar kan beliau juga nanti yang apa tuh paribasannya yang bakalan terima hasil akhirnya itu kan memang semuanya. Hebat dah saya Bukan saya yang hebat adalah guru-guru saya mau ikutin. Itu